Oi coy, hari kemerdekaan sebentar lagi, 17 Agustus 2024. Itu artinya negara kita tercinta udah punya umur 79 tahun ya, kalau nggak salah. Nah dari situ gue pengen ngasih tahu kalau misalkan tidak ada konten spesial untuk Ray the Explorer dan juga Tera Kocak. I'm sorry man, gue malas. Tapi satu-satunya hal yang ngebuat gue tidak malas ketika menyambut kemerdekaan Indonesia adalah mengibarkan bendera merah putih. Udah dari hari pertama di bulan Agustus saya kibarkan. Apakah kalian semua sudah? Enggak, soalnya di komplek gue itu komplek veteran ya. Jadi di gang gue nih semua rumahnya udah pada ngibarin bendera merah putih gitu. Soalnya dari setiap penghuni-penghuni rumahnya itu rata-rata para pejuang yang dulu sempat jadi tentara, ABRI dan segala macam. Jadi sudah pasti kental banget di sini kalau misalnya ngomongin soal 17 Agustus. Nah, di ngopi pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin kembali soal negara kita tercinta, tapi slow. Gue gak bakal ngobrolin soal Kominfo. Kita gak bakal ngobrolin tentang Kominfo dan bagaimana caranya mereka memberantas judi ya. Karena selalu diperdebatkan gitu. Makanya gue bosan, jadi oke lah. Tunggu aja mereka pengen berbuat apa, bisa kita sama-sama lihat hasilnya kayak gimana. Gue juga gak bakal ngobrolin soal tapera, gak bakal ngobrolin soal zonasi, gak bakal ngobrolin soal makan gratis segala macem. Tapi kita bakal ngobrolin soal postingan salah satu akun di Twitter yang dia nge-repost dari TikTok ya. Progress report dari salah satu gedung paling ikonik di IKN atau Ibu Kota Nusantara, namanya Istana Garuda. Gue yakin lu semua pasti udah pada tahu soal IKN, Ibu Kota negara kita yang baru coy. Tapi menurut berita sebenarnya gue masih bingung ya. Ini udah di IKN atau tetap di Jakarta nih ibu kotanya. Soalnya di berita yang paling lama kan bilang kalau misalkan Jakarta udah bukan lagi ibu kota, udah dipindahin ke IKN. Jakarta jadi DKJ gitu kalau nggak salah, daerah keistimewaan. Cuman ada berita terbaru juga yang bilang kalau misalkan fasilitas di IKN masih belum mumpuni jadi ibu kota. Bahkan 2 hari Pak Jokowi berkantor di sana malah tidak bisa tidur nyenyak gitu. Cuma yang jelas adalah kita sama-sama nggak bakal lupa ya, di tahun 2019 beliau mengumumkan dan juga minta izin secara simbolik ke kita semua untuk memindahkan ibu kota yang awal di Jakarta menjadi di daerah tertentu. Oke, waktu pengumuman pertama kali itu kalau nggak salah kita masih belum tahu daerahnya di mana. Tapi beberapa minggu kemudian akhirnya di-reveal kalau misalkan ibu kota barunya ada di daerah Kalimantan Timur. Di mana sebagai orang yang melihat setiap kebijakan pemerintah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan tuh menurut gue bagus. Oke, karena ya rawan bencana juga, jarang ada gunung di sana. Terus ya udah nggak banjir ya dibandingin sama Jakarta gitu, meskipun ada berita terbaru yang bilang daerah-daerah di samping IKN pada banjir gitu. Cuman menurut gua pemindahan ibu kota yang awalnya dari Pulau Jawa, Jawa ke Pulau Kalimantan itu merupakan langkah yang bagus sih. Soalnya di samping emang itu tempat rawan, jarang ada bencana. Secara kan negara kita tuh negara kepulauan ya. Kayaknya akan lebih strategik dan lebih bagus kalau misalnya kita tuh punya 2 kota ikonik gitu di Indonesia buat pusat pemerintahan sama pusat ekonomi. Jadi kayak Amerika gitu, ada Washington DC sama New York, kan keren gitu. Nah, setelah gua teliti sedikit, ternyata wacana untuk pemindahan ibu kota itu nggak dari awal dari Pak Jokowi coy. Udah ada sejak zamannya Pak Soekarno. Di zamannya Pak Soekarno tahun 49 kalau nggak salah emang ada wacana juga buat pindahin ibu kota. Tapi akhirnya silih berganti karena emang masih banyak keperluan dan juga urusan yang harus diselesaikan gitu, kayak kesejahteraan masyarakat dan segala macam, stabilitas negara. Akhirnya wacana itu dihentiin. Dilanjut lagi di Pak Soeharto. Kalau nggak salah di Pak Soeharto itu ada wacana yang mengatakan kalau misalkan ibu kota negara bakal dipindah yang awalnya di Jakarta ke Jonggol. Lu bayangin Jonggol jadi ibu kota, keren banget coy. Itu bapaknya Sony Wako tuh bakalan seneng tuh. Jadi banyak banget kerjaannya. Terus akhirnya wacananya berlanjut di zamannya PSB kalau nggak salah di tahun 2009. Bahkan beliau tuh sampai buat kalau nggak salah tim relokasi buat IKN, di mana mereka ini bakal berfokus buat mengkaji tempat mana yang cocok buat ibu kota yang baru. Cuman karena emang masa jabatannya beliau udah habis di tahun 2015, akhirnya dihentiin juga. Oke, cuman ada 3 kesimpulan kalau nggak salah. Yang pertama, ibu kota tetap di Jakarta tapi harus dibenahi Jakartanya. Yang kedua, ibu kota dipindahin di daerah Pulau Jawa. Yang ketiga, ibu kota dipindahin di luar Pulau Jawa. Nah, kemudian akhirnya berlanjut sampai di zamannya Pak Jokowi di periode kedua. Akhirnya beliau benar-benar nyeriusin buat mindahin ibu kota yang awalnya di Jakarta ke IKN. Sedikit sejarah ya. Biar kita sama-sama tahu kalau misalnya ternyata IKN ini bukan wacana dadakannya Bapak Jokowi gitu. Saya tidak disponsori, saya bukan bahas
Karena kalian sendiri sama-sama tahu ya kalau misalkan saya waktu pilpres sebagaimana kritisnya, oke, tidak dibayar. Kalian bisa lihat kantong celana saya. Oke. Gue termasuk orang yang setuju kalau misalnya ibu kota dipindahin bukan di Jakarta lagi, soalnya secara beban kependudukan emang bakal lebih berat. Soalnya tiap tahun orang-orang bakal pindah ke Jakarta buat nyari kerjaan. Jadi alangkah baiknya emang mindahin ibu kota tuh udah esensial lah buat sebuah kebijakan di negara. Nah tapi meskipun gue setuju, tiba-tiba kan COVID ya. Iya gak sih? Tiba-tiba COVID di tahun 2019, 2020 tuh lagi parah-parahnya, 2021. Gue masih ingat dengan jelas berita tentang beberapa pejabat-pejabat yang berpendapat kalau misalnya, oh COVID ini kayak flu biasa segala macam. Terus ada yang ngebuka pariwisata sampai diskon tiket pesawat gitu ya. Terus akhirnya beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian banyak banget yang meninggal gara-gara COVID. Dokter-dokter kita banyak yang gugur. Dari situ banyak banget orang-orang butuh bantuan. Bahkan ada yang nggak punya orang tua gara-gara itu. Kita butuh banget pemerintah tapi pemerintah masih tetap pengen mindahin ibu kota dengan anggaran yang segitu banyak. Padahal emang lagi diperluin sama orang-orang Indonesia. Timingnya gue nggak setuju. Pemindahannya gue setuju, timingnya gue nggak setuju. Gue nggak percaya aja kalau misalnya timingnya bener-bener pas orang-orang lagi pada kena bencana. Jadi gue mikirnya kayak ini emang ambisius atau kayak gimana gitu ya. Pembangunannya tetap dilanjutin kalau nggak salah di tahun 2022 dan emang bakal direncanain sukses 100% di tahun 2045. Jadi per 2024 ini sebenarnya emang nggak bisa dibilang IKN udah 100% kelar gitu. Karena tidak mungkin lu buat satu kota ya, satu kota yang madani yang katanya smart city ada UFO-nya, terus habis itu eco-friendly juga, ada pohon-pohon di sana. Selesai di 2 tahun doang gitu. Tidak mungkin gitu men. Nah justru yang banyak banget diperbincangkan sama orang-orang di media sosial, entah itu di Twitter, Instagram, ataupun di TikTok, itu adalah video yang memperlihatkan progres pembangunan dari IKN. Oke, yang 2 tahun itu. Khususnya progres pembangunan dari salah satu gedung yang paling ikonik di sana, namanya Istana Garuda. Buat lo semua yang nggak tahu, jadi di IKN itu lagi ada 2 pembangunan istana ya. Yang pertama Istana Negara, yang kedua Istana Garuda. Di mana nantinya bakal menjadi latar dari upacara 17 Agustusan di tahun ini. Yang katanya bakal ada 2 ini ya, upacara. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di IKN. Terkait teknisnya gue nggak tahu. Oke, cuman katanya lu bisa ikut jadi peserta upacaranya. Syaratnya tuh ada dan bisa lu lihat di istanapresiden.go.id. Cuman masih belum buka katanya pendaftarannya. Yang jelas adalah dalam video tersebut diperlihatkan secara aerial, secara drone shoot gitu ya, bagaimana penampakan dari Istana Garuda yang katanya ikonik itu. Soalnya kalau misalnya lu lihat videonya ya, itu ada gedung terus di belakangnya itu ada replika Garuda yang gede banget gitu men. Yang kayak kalau misalnya lu lihat dari bawah tuh bakalan wah, bakal epic banget. Tapi kalau misalnya dari atas, banyak banget orang-orang di Twitter bilang ini kayak markas villain justru. Cuman video yang ngeliatin dari atas gitu ya, itu termasuk video yang mahal gitu. Soalnya katanya di IKN itu nggak boleh nerbangin drone gitu men. Tapi ya mungkin ini salah satu bentuk dari negara memperlihatkan bagaimana kondisi IKN yang sekarang gitu ya. Jadi lu bisa ngelihat dan lu bisa yakin kalau misalnya di sana lagi dibangun sebuah istana dan juga tempat-tempat yang memang nantinya bakal jadi ibu kota. Dari situ muncul berbagai macam opini, entah itu dari TikTok, Twitter, ataupun dari Instagram ya, mengenai hasil akhir dari Istana Garuda yang udah kita lihat di video tadi. Soalnya kalau misalnya kita baca-baca beberapa berita tentang IKN, ada yang mengatakan per hari ini katanya Istana Garuda udah 95% jadi. Tinggal dimasuk-masukin furniture-nya doang, kata Pak Bas ya, Pak Basuki, Menteri PPR. Nah, karena dia itu belum banyak yang berdiskusi, jadi di ngopi pada kesempatan ini gue cuma pengen sedikit ngebuka ruang diskusi aja sih. Siapa tahu ada di antara semua yang emang bekerja di IKN, ada yang orang Kalimantan, ada yang bekerja sebagai arsitek, ngasih tanggapan lah di kolom komentar. Gimana menurut lo? Soalnya makin banyak perspektif, makin banyak POV, makin bagus. Kita bisa sama-sama semakin melihat gitu ya, apakah ini bagus, biasa aja atau emang butuh banyak penyesuaian ataupun masukan. Nah, kalau misalnya kita lihat perbedaan pendapatnya, di Twitter ini lucu. Ada yang bilang kalau misalkan nih gedung belakangnya hitam kayak justru malahan serem anjir, jadi kayak ada aura-aura mistiknya gitu. Ada yang bilang juga ini markas Batman, ada yang bilang ini Mary Joyce dan segala macam, pokoknya banyak lah. Sementara di Instagram orang-orang lebih banyak menyanjung. Orang-orang justru ingin secara langsung melihat dari bawah gimana megahnya Istana Garuda. Oke. Khususnya buat orang-orang yang mungkin aja emang dari awal udah menjadi pendukung dari Pak Jokowi dan pemerintahan yang sekarang. Nah, yang lebih serunya lagi adalah kalau misalnya kita ngintip dikit di TikTok.
di video doxliannya langsung gitu ya di Cahaya Nusantara 45, mereka justru lebih balance. Ada yang mendoakan buat tidak mangkrak, ada yang mendoakan supaya ini bisa benar-benar kesampaian jadi ibu kota yang baru gitu men. Justru ada juga yang pesimis. Terus kalau misalnya komentar dari orang-orang yang nontonin di YouTube gimana bang? Nah, gue pengen tahu nih dari lu pada kayak gimana. Soalnya kalau misalnya gue lihat dari ketiga opini dari setiap media sosial yang berbeda, gue ngeliat orang-orang Twitter tuh lebih kritis ya dalam melihat kenyataan kalau misalnya IKN dibangun ini berdasarkan suasana Indonesia yang ternyata masih banyak banget hal yang bisa kita kembangin, kayak penggunaan APBN dan juga anggaran yang sekarang udah 72 atau 77 triliun gitu dari total anggaran 422 ya. Mereka juga mempertanyakan tentang investor, mereka mempertanyakan tentang oh masih banyak nih permasalahan lain kayak misalkan pendidikan, beasiswa dikurangin. Terus abis itu Pak Prabowo punya impian buat ngasih makan gratis dan spray. Itu hoax ya. Masih banyak lah. Jadi mereka beropini atas dasar awareness lah atau keresahan. Kalau misalkan apa yang emang terjadi di KN mungkin aja bakal mempengaruhi hajat orang-orang Indonesia gitu men, kayak misalkan peningkatan pajak atau peningkatan biaya-biaya lain, ada kebijakan lain yang mungkin aja bakalan nyusahin mereka kayak gitu. Dan opini mereka itu secara tidak sadar mewakilkan orang-orang yang ada di Instagram dan yang ada di TikTok. Dimana kalau misalnya gue lihat opini orang-orang di Instagram itu kita harus throwback sedikit kepada alasan kenapa orang-orang install Instagram. Gue yakin lu semua yang nontonin ini ya, termasuk gue, itu install Instagram cuma pengen nge-share pencapaian doang. Jadi kalau misalnya ngelihat ada postingan pencapaian kayak IKN tadi, ya orang-orang cenderung bakalan senang dan bakalan bangga gitu. Tanpa memikirkan kayak, oh ini nanti kedepannya kayak gimana nih kalau misalkan mangkrak. Oh nanti kedepannya kayak gimana nih kalau misalkan biayanya kurang. Mereka gak akan kepikiran kayak gitu. Balik lagi, ini cuma opini gue. Nah, gue penasaran justru sama opini-opini lu semua yang nontonin Ngopi pada biasanya. Soalnya kebanyakan itu komentar-komentar itu pada kritis dan gue suka banget. Jadi mungkin itu aja sedikit resume dan juga inti dari apa yang terjadi di Instagram, TikTok, dan Twitter mengenai video Istana Garuda di IKN. Gue tunggu opini lu semua. Itu aja dari gue. Sampai jumpa.